Hari ini Cianjur masih berduka. Pertama karena bencana gempa bumi kemarin itu memakan korban 300 orang lebih meninggal dunia. Bukan cuma itu, ada 61.000 orang terpaksa mengungsi karena rumahnya hancur atau rusak berat atau nggak bisa lagi digunakan. Tentu saja infrastruktur sosial rusak, air bersih susah, dan macam-macam. 61.000 orang itu hidup di pengungsian. Ya namanya pengungsi pasti nggak enak. Pakaian mungkin hanya yang melekat di badan mereka saja. Harta benda mereka hancur, makanan, dan masalah kesehatan menjadi persoalan serius. Alhamdulillah sih, bangsa ini merupakan bangsa yang dikenal punya solidaritas sosial yang tinggi. Jadi begitu mendengar ada bencana di satu wilayah, bantuan langsung datang dari berbagai penjuru. Kita semua merasa ikut bertanggung jawab jika ada saudara kita, saudara sebangsa kita yang kesusahan. Kita nggak peduli sukunya, nggak peduli agamanya, nggak peduli mereka dari ras apa. Sepanjang mereka tertimpa bencana, kita merasa berkewajiban untuk ikut membantu. Pemerintah bergerak, baik BNPB, Kemensos, Pemda Jabar, sampai BUMN juga ikut turun. Pemda-pemda di luar Jabar juga ikut mengirim bantuan, misalnya dari Jawa Tengah. Begitu mendengar ada bencana, langsung dikirim berbagai paket bantuan untuk warga yang jadi korban. Begitupun dari wilayah-wilayah lainnya. Sementara berbagai ormas, LSM, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan kumpulan-kumpulan masyarakat juga ikut turun tangan. Mereka datang ke Cianjur dengan satu tujuan, membantu orang yang sedang dilanda kesusahan. Di lokasi bencana, biasanya orang datang hanya dengan satu tujuan, memuliakan kemanusiaan, membantu orang yang kesusahan. Dari kalangan organisasi agama ada bantuan dari Muhammadiyah misalnya, berupa pembangunan hunian sementara untuk korban bencana. Dari NU juga dikirim berbagai kebutuhan dan relawan yang ikut menolong orang, memasak, dapur umum, dan lain-lain. Demikian juga dari berbagai organisasi agama lain seperti jemaat-jemaat gereja, komunitas agama Buddha, komunitas agama Hindu, dan sebagainya. Perbedaan agama, suku, ras tidak menghalangi kita untuk saling tolong-menolong. Kata Imam Ali, kalaupun kita berbeda dalam keimanan, tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Itu kalau kita mau berpikir waras. Tapi sayangnya di Cianjur ada orang atau organisasi yang pikiran-pikirannya nggak waras. Mereka malah mencurigai bantuan dari berbagai agama. Bahkan yang paling menyebalkan adalah mereka merobek stiker di tenda-tenda pengungsi yang bertuliskan nama organ yang sedang bekerja untuk membantu korban. Sebetulnya wajar setiap organ yang menurunkan bantuan di sana memampangkan namanya di lokasi di mana mereka membangun posko. Kan bantuan itu dihimpun dari orang banyak. Mereka harus menjaga amanah yang dititipkan kepada mereka. Misalnya ya, bantuan yang dikoordinir oleh Gereja Reformed Injili Indonesia. Karena semua bahan itu dari para jemaat yang ikhlas memberikan untuk meringankan beban saudara-saudaranya, tentu saja panitia yang datang ke Cianjur mesti mempertanggungjawabkan donasi itu kepada para donatur bahwa bantuan mereka sudah disalurkan dengan benar. Caranya gimana? Ya caranya ada dokumentasi, ada video, ada laporan aksi kemanusiaan apa yang dilakukan, dan ada laporan di mana mereka berposko agar kalau nanti ada tambahan bantuan tahu ditujukan di posko yang mana. Itu cara menjaga amanah, bukan kayak ACT ngumpulin duit dari orang tapi dimakan sendiri. Jelas, aksi para preman yang mengatasnamakan agama dan kemudian merobek lencana atau merobek stiker di tenda-tenda bantuan itu sangat memuakkan. Bencana bukannya menyatukan mereka dalam aksi kemanusiaan, tapi malah dijadikan sasaran untuk unjuk kebebalan.
Perobekan pelang nama gereja Reformed Injili itu menyakitkan kita semua, menyakitkan kita yang berpikir waras. Karena memang dilakukan sama orang-orang yang gak waras. Tapi ada juga yang menyebalkan. Misalnya statement pihak keamanan yang bilang bahwa itu bukan aksi intoleran. Atau di Cianjur tidak ada aksi intoleran. Ini gua jadi sedih juga. Kenapa? Videonya tersebar luas. Bagaimana mereka mengujarkan kebencian ini. Ada gereja-gereja yang memberi bantuan. Kita akan usir mereka. Kemudian mereka merobek nama gereja di tenda-tenda itu. Anak kecil yang nonton video itu juga tahu. Itu aksi intoleran. Sudahlah, jangan ditutup-tutupin. Itu aksi brutal yang justru ditimpakan atau aksi brutal yang justru terjadi yang mengakibatkan para korban ini jadi korban kedua. Pertama, mereka sudah korban bencana. Yang kedua, mestinya mereka dapat bantuan. Pada akhirnya bantuannya tersendat gara-gara kampret-kampret ini. Tentu saja yang melakukan aksi itu bukanlah mereka yang menjadi korban bencana. Kalau para korban sih saya yakin akan berterima kasih pada setiap bantuan yang datang untuk meringankan bebannya. Mana sempat dia mikir ini Indomie dari siapa, ini bantuan kesehatan dari siapa. Sebab mereka sudah jadi korban, mereka membutuhkan uluran tangan orang lain. Tapi aksi-aksi itu dilakukan oleh ormas-ormas kampret yang akhirnya membawa bencana selanjutnya, menambah beban para korban bencana di sana. Ormas seperti itu di Cianjur kayaknya emang dipelihara deh. Kenapa gue bilang dipelihara? Bahkan Bupati Cianjur sendiri merespon suasana itu dengan statement yang gak kalah konyol. Dia bilang, kalau mau bantu jangan bawa-bawa atribut atau simbol organisasi. Bantu aja dengan tulus. Iya, kedengarannya emang statement itu bener. Kedengarannya. Tapi tahu nggak, semua organ yang membantu juga pasti mengedepankan nama organisasinya. Uang mereka nggak datang pribadi-pribadi. Mereka datang atas nama kelompoknya, atas nama organisasinya. Bahkan tenda-tenda bantuan dari Kemensos kan juga ada logo Kemensos. Tenda-tenda bantuan dari Pemda juga ada keterangan bahwa ini tendanya Pemda. Tenda-tenda bantuan dari Muhammadiyah, NU, Parpol, atau partai politik juga ada namanya. Dan nggak ada masalah itu. Masalahnya adalah statement Bupati itu justru seperti melegalkan tindakan anarkis ormas-ormas kampret yang justru merusak semangat kemanusiaan, merusak persatuan kita sebagai bangsa. Ternyata dan paling menyebalkan bukan hanya ormas yang kemana-mana seolah-olah paling agamis itu yang bikin masalah di Cianjur. Di Cianjur. Bencana di Cianjur ternyata dijadikan juga ajang pemerasan. Ini banyak beredar cerita dari teman-teman relawan yang dipalak, yang dimintain duit. Justru ketika mereka mau menyalurkan bantuan kepada korban. Gila kan? Gue sih nggak habis pikir. Orang sudah kesusahan dan ada orang datang mau membantu malah dipalakin. Emang mereka kira para relawan itu mau bantu, mau nyari keuntungan. Sehingga harus bagi-bagi rejeki. Ini namanya kampret sekampret-kampretnya. Korban sudah banyak di Cianjur. Ada 61.000 orang yang mengungsi. Sampai sekarang tidak bisa kembali ke rumahnya karena rumahnya rusak. Kalaupun mau dibangun kembali butuh waktu. Karena itu uluran tangan kita dibutuhkan. Tapi melihat perilaku gerombolan-gerombolan ini sepertinya memang sangat memuakkan. Kalau sudah ada level memuakkan tuh level 1 sampai level 10, dia levelnya 11. Kalah itu singkongnya Maici. Level 11 pedesnya. Muaknya sudah sangat memuakkan. Karena aksi-aksi norak seperti itu juga. Ada beberapa organ yang tadinya udah siap mengirim bantuan, yang tadinya sudah siap membantu para korban di sana, akhirnya mengurungkan diri.
Mereka-mereka ini, para relawan, para pekerja kemanusiaan, orang-orang yang dengan tulus ingin datang membantu korban, mereka nggak mau jadi korban pemerasan. Mereka nggak mau jadi korban preman yang memanfaatkan bencana untuk dirinya sendiri. Justru karena mereka sebetulnya ingin berbuat baik dan perbuatan baiknya itu dirusak oleh para preman di sana. Istilahnya nih ya, para preman itu, para kampret-kampret itu memanfaatkan kekalutan. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Hohoho. Udah deh, sebaiknya aparat keamanan, Pemda Cianjur, Pemda Jabar serius menindak siapa saja yang merusak dan memanfaatkan suasana korban bencana. Jitakin kepala mereka. Jika mereka dibiarkan terus, apalagi seolah-olah didukung oleh statement yang gak jelas dari bupatinya, mereka akan makin norak, mereka akan makin menyebalkan. Karena apa? Karena mereka merasa didukung. Memelihara ormas seperti ini nggak ada untungnya, Pak Bupati. Lebih untung memelihara kambing. Dagingnya enak, dibuat tongseng. Asal jangan terlalu pedas. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.